ada tips nggak? Kadang ada orang yang emang dia terlalu excited ketemu orang, dia nggak sadar tuh, begitu udah terlalu jauh baru sadar. Nah itu gimana balikin omongan supaya lebih enak, jadi enak lagi gitu? Ya. Mungkin lebih kalau saya sih orangnya fair ya. Sorry kalau nggak nyaman nggak usah jawab ya. Sorry gitu. Nah baru balikin lagi kepada gimana? So far so good di sini. Karena dia baru sadar, aduh gue kejauhan. Minta maaf. Sorry ya saya agak terlalu jauh nih nanyanya gitu. Kalau nggak nyaman nggak usah dijawab gitu. Terus balikin lagi suasana jadi cair. Adalah gimana? So far so good di sini. Enak nggak gitu. Kemarin makan di mana gitu. Kasih informasi. Lebih balikin lagi sebagai Anda orang yang lebih dulu di situ. Mungkin lebih kasih sharing lebih. Kalau makan di sana enak dan murah. Sharingnya itu bukan sharing, hati-hati sama orang yang duduk di sana. Itu dia orang yang udah gini. Ngasih pesan-pesan sponsor. Ya nggak boleh. Tapi informasi yang, kalau di coffee shop yang itu setiap hari apa diskon loh kalau kamu minat gitu. Atau pecel lele yang di situ itu enak loh dibanding. Itu sesuatu yang helpful. Gitu. Itu oke untuk membalikan lagi suasana menjadi cair. Jadi kalau mau interaksi, ya berikanlah informasi yang sifatnya general, membantu dan membuat dia nyaman. Jangan informasi, tau nggak gue udah 12 tahun loh di sini. Nah itu juga orang nggak pengen tahu gitu kan. Berapa lama Anda di situ? Dari perusahaan ini berdiri, gue udah ada gitu. Perusahaan ini utang sama gue. Itu ya jangan ya, itu narsistik arahnya. Jadi berikanlah informasi kepada orang ini untuk dia membuat dia nyaman. Gitu, untuk stay long last di tempat kerja kita gitu. Termasuk yang orang baru juga tadi ya. Pertanyaan-pertanyaan ini juga mungkin lebih relevan terhadap pekerjaan, nggak terlalu personal juga ya Mbak ya? Nggak terlalu personal. Untuk awal-awal hati-hati, saya pernah terjebak waktu saya masih muda sekali, masuk kerja, saya diajak makan sama seseorang, orang ini atasan, saya ngeliat appearance saya ibu-ibu nih. Terus dengan minimnya pengalaman saya tanya anak sudah berapa, ternyata dia belum menikah. Oh, jadi awkward. Itu awkward. Sejak itu saya berpikir benar nih kata petunjuk komunikasi, jangan bertanya hal pribadi kecuali dia memulai. Gitu. Itu pun kita ketika dia mulai, kita bedakan mana basa-basi, mana bener-bener beneran pengen ngobrol membangun itu gitu, membangun obrolan itu. Jadi itu penting ya. Don't be too much, don't be kepo. Ya, intinya adalah jangan negatif dan toxic juga. Gitu. Berarti emang kita obrolin hal-hal yang netral dan sifatnya aman ya Mbak ya? Aman, serta memang bagi orang itu kalau memberikan informasi yang memang relevan berguna buat dia. Bukan informasi gosip yang nggak ada dasarnya, itu nggak bisa, jangan. Itu red flag itu. Oke. Nah selanjutnya terkait dengan komunikasi dengan atasan nih Mbak. Ini juga susah-susah gampang nih sebenarnya. Walaupun orang yang sudah terbiasa berkomunikasi pun, tapi kalau dengan atasan itu kan ada macam-macam ya, ada kekhawatiran, ada overthinking dan sebagai mana lain hal yang biasa ada di pikiran orang-orang gitu ya. Ini ada panduan khusus nggak Mbak kalau ngobrol dengan atasan nih kalau dari Mbak Eri? Kalau saya ngeliatnya gini ya, ngobrol dengan atasan itu kita harus punya trik sendiri. Punya trik sendiri itu artinya gini, kita nggak bisa terlalu kaku pakai EYD menunjukkan sopan santun yang berlebihan. Itu kan jadi tidak real. Tapi juga tidak bisa terlalu casual jadi ke arah gak sopan. So asik gitu loh. Dengan harapan atasan akan asik juga sama kita. Sebagai bawahan ngobrol sama atasan, itu harus menunggu reaksi atau benar-benar fix tahu atasan itu modelnya kayak gimana untuk menentukan gaya berkomunikasi. Sebelum tahu itu pakai aja sopan santun normal gitu. Sampaikan sesuatu yang memang Anda ingin sampaikan. Nggak usah dibuat-buat, nggak usah muter-muter, nggak usah dikemas-kemas, nggak usah so asik. Sampaikan yang mau Anda sampaikan, tanyakan apa yang mau Anda tanyakan tanpa harus menjadi so asik. Saya paling takut tuh so asik sebenarnya. Kayaknya kita lihatnya atasan kita sama orang-orang lain tuh kayaknya asik. Kita yang baru udah mau so asik juga, dia gitu. Kan itu bisa terjadi. Ada juga sih atasan yang memang ya udah sama semua orang asik. Tapi kan kita nggak tahu dia tipe yang mana. Jangan-jangan dia emang asik sama orang yang emang udah dekat gitu. Ya udah dekat. Kita belum dekat udah masuk. Gimana lo Pak? Dia ngomong, gimana lo sama temennya walaupun bawahan yang udah belasan tahun kenal. Kita bertiga hari, Pak gimana Pak lo kemarin Pak? Lembur Pak. Kan enggak ya. Atau saking takutnya, baik Pak, akan saya laksanakan segera. Itu bagi beberapa orang tuh ganggu loh.
ganggu gitu. Kaku banget gitu. Kaku banget. Yang paling sering terjadi gini, karena mungkin saya umurnya tua ya. Saya ngeliat ada anak-anak magang baru masuk, selalu cium tangan. Saya jadi terganggu sekali itu. Kan mungkin nganggep mbaknya atau ibunya, tantenya iya, gitu, Mbak. tapi cium tangan itu terjadi karena ada beberapa orang-orang yang sudah lama di sini kebiasaan meledek saya dengan ketemu cium tangan, manggil Ma Aji lah segala macam. Itu kan bercanda jokes yang udah tahun-tahunan. Tiba-tiba nih anak magang melihat itu plek-ketiplek cium tangan juga. Wah, ini agak terganggu gitu, nggak nyaman. Gitu. Tapi tetap cium tangan nggak? Gitu kan, saya juga awkward banget gitu. Nah itu tadi, jangan so asik, jangan terlalu berlebihan. Kalau profesional tuh salaman ya salaman, gitu ya. Jangan cium tangan, itu di pengajian atau di rumah. Gitu. Atau kalau mau ngobrol, ya kita menunggu. Sifatnya lebih menunggu reaksi atasan. Ini contoh nih, kenapa saya bilang menunggu. Ada atasan-atasan yang sopan santun dia bertanya, rumah di mana? Sebenarnya hanya untuk sopan santun. Jawab aja, misalnya rumah Depok, gitu. Rumah Depok Pak, gitu. Ketika dia nggak nanya lebih lanjut, nggak usah Anda yang bertanya, kalau Bapak di mana? Nanti dulu, tunggu dulu. Kalau dia bilang, oh gitu, naik apa ke sini? Itu udah 2 pertanyaan. Tadi Pak naik KRL, oh gitu, rame ya? Lumayan Pak, kalau Bapak di mana? Berarti setelah 3 pertanyaan dia, yang menyatakan dia ingin tahu lebih dalam, membangun conversation lebih deep sama kita, baru kita nanya, kalau Bapak di mana Pak? Oh di sana, oh iya. Ya kita lebih sedikit 3-1, jangan 3-nya di kita, 1-nya di dia. Itu kita mendominasi. Jadi kelihatan kepo kitanya. Kelihatan kepo dan kita nggak tahu sekali lagi dia batas sopan santun atau memang benar-benar ingin membangun deep conversation sama kita. Gitu. Jadi lebih menunggu sih, menahan dirinya lebih banyak kalau komunikasi dengan atasan. Kalau saya lihatnya gitu. Ya berarti intinya kan kita jadi observer dulu ya. Betul. Kalau awal-awal masih baru lihat atasan, ini gimana gayanya, lihat interaksi dia dengan yang lain, baru nanti kita mencoba membangun hubungan. Biasanya sih kalau udah ada trust tuh jadi lebih enak ya Mbak ya? Lebih enak. Udah sama-sama paham gitu. Terus juga ini sih, saya ngelihat ada salah kaprah antara sopan santun dan penjilat. Gimana tuh Mbak? Itu beda menarik, gitu. Misalnya kalau orang sopan santun tuh lebih pada ketemu di lift, pagi Pak, pagi Bu, gitu. Udah. Kalau yang penjilat gini, pagi Pak, pagi Bu, luar biasa hari ini cantik banget. Hari ini Bapak habis cukur ya, lebih ganteng Pak. Itu mungkin ada atasan yang gembira. Tapi ada atasan-atasan yang mungkin lebih kolon jilat ya. Awkward. Saya salah satu yang nggak nyaman. Saya salah satu tipe yang juga ketika orang manis ke saya akan lihat tuh terlalu manis, aku diabetes. Ada misalnya gini, setiap ketemu, wah cantik banget, bagus banget. Kalau Mbak Eri mungkin lebih nyaman diledek ya? Love like. Tapi kalau baru kenal langsung ledek, kaget banget. Jadi butuh waktu sih. Kalau saya lebih netral sih, butuh waktu untuk saling kenal, untuk saling nyaman. Tapi minimal ada standar yang tadi, kalau ketemu yang, misalnya dia makan, Mbak saya makan duluan gitu. Oh silahkan gitu. Itu kan sesuatu yang menurut saya sopan santun ya. Dan jangan yang, Pak ayo Mbak makan. Itu kan antara menawarkan sama sopan santun beda ya. Tapi kalau Mbak saya makan duluan, pesannya sampai. Saya izin makan. Ayo makan. Kan antara nawarin. Sepiring berdua gitu. Jadi kadang-kadang pembawaan diri kayak gitu loh. Ada juga orang kan pulang aja tuh kurang sopan. Ketika mau pulang saya pamit duluan, saya duluan gitu. Itu common sense menurut saya. Tapi ada juga saking takutnya dia udah selesai pekerjaan, dia bertahan aja tuh nggak nanya karena atasannya belum pulang. Boleh nanya, saya sudah bisa pulang kah? Misalnya itu sesuai jamnya dia. Kalau atasannya bilang, kamu jam segini kok pulang? Nanti dulu. Wah itu berarti kan penolakan. Ya udah kita nunggu. Tapi kalau misalnya ada atasan-atasan yang memang asik kerja sendiri, bawahannya mau pulang, ya dia nggak akan suruh, sudah waktunya kamu pulang, kan nggak begitu. Ya lakukan aja, tanya apakah saya masih dibutuhkan. Itu kan sebenarnya sopan santun ya. Gitu. Kalau enggak saya mau pulang gitu. Ada juga orang takut disuruh lembur, pulang lah. Kayak apa hilang gitu. Itu juga kurang sopan. Gitu. Ya jadi kalau sebenarnya kita ngelihat ya, dan akhirnya kalau kita bisa ambil kesimpulan, kesan atasannya kita ini asik, jadi kita bisa juga lebih leluasa lebih leluasa. Tapi itu pun tetap ada batasan. Seasik-asiknya atasan kita, dia butuh tetap kita hormati. Kita tetap punya. Betul. Sepakat sih Mbak. Seasik-asiknya ya. Tetap harus menjaga marwah dia sebagai atasan ya. Gitu. Sepakat. Itu sih yang lebih kita jaga. Namanya kita interaksi di kantor, tetap ada struktur. Seperti itu. Ya.
Kemudian selanjutnya nih, ini hal yang menarik juga nih, kita ingin membahas terkait tanda kutip ya, politik kantor. Mungkin ini lebih kepada kadang kita kan, ini terkait dengan komunikasi juga sebenarnya Mbak. Kadang komunikasi yang ingin dibangun itu karena kita punya kepentingan tertentu atau orang lain yang punya kepentingan tertentu terhadap arah komunikasi itu sendiri gitu. Nah kalau dalam skala yang lebih besar di luar interaksi one on one atau dalam tim kecil, apa tuh Mbak yang harus kita perhatikan ya terkait arah komunikasi yang di situ ada sisipan atau hal seperti itulah. Ya, selama kita berinteraksi di kantor itu tidak akan terlepas dari namanya politik kantor, isu desas-desus, whatever. Ya interaksi sosial di mana aja lah, pasti ada seperti itu. Sebagai orang yang bijaksana yang memiliki attitude, menurut saya kita harus di mode netral pada saat kita mendengar sesuatu yang kita tidak mengalami sendiri. Jadi kita harus tetap di posisi netral, jangan berkomentar, apalagi menjadi orang salah satu yang menyebarkan. Misalnya Anda mendengarkan sebuah isu dari orang lain, hati-hati. Belum tentu orang membawa isu ini walaupun dia bilang saya ngalamin sendiri, saya ngalamin. Yang dia alami bisa saja dia salah menerima. Dia mengatakan saya ngalamin, iya betul Anda mengalami, tapi kita tidak tahu penerimaannya tepat atau enggak, latar belakangnya benar atau enggak. Jadi kita tidak bisa cepat-cepat menyimpulkan oh ini yang terjadi, terus kita menyebarkan lagi, menyampaikan lagi. Ini kita udah menjadi satu bagian dari gosip, fitnah. Beberapa perusahaan itu bisa melakukan penegasan terhadap kondisi-kondisi seperti ini, bisa memberikan surat peringatan atau bahkan dikeluarkan. Jadi idealnya adalah kalau ada orang datang ke kita ngomongin sebuah isu atau gosip yang Anda nggak ngalamin, Anda tetap harus lebih menjadi mode pendengar. Tidak bisa menjadi oh gitu, satu ngomporin no. Berkomentar yang Anda belum tahu no. Apalagi menceritakan kepada pihak lainnya itu lebih big no. Jadi Anda harus lebih tetap kondisinya netral sampai Anda tahu betul itu sesuatu. Tahu betulnya dari mana? Nomor satu yang lo harus konfirmasi adalah pada atasan tertinggi di tempat itu. Pak bener ada begini. Atau ke HRD-nya. Selama belum bisa menjangkau itu, jangan komentar apa-apa. Karena Anda belum tentu tahu. Itu bumerang. Itu sangat bumerang. Gitu. Jadi baiknya menghadapi politik kantor, isu-isu, amati dan jangan melakukan tindakan atau komentar apapun. Sekedar mengamati apa yang terjadi. Gitu. Karena belum tentu benar sih. Gitu. Jadi kita nggak akan nggak akan terlalu dini mengambil keputusan atas informasi-informasi yang ada seliweran. Jangan, karena belum tentu. Apalagi mengambil kenekatan karena ini geng, terus gengnya tuh merasa oh itu kasihan dizolimi. Make sure dulu deh. Gitu. Jangan kubu-kubuan, jangan memframing diri kita, mengasosiasikan diri kita di sebuah kelompok tertentu yang kita juga belum tahu pasti. Apalagi newbie, hati-hati. Gitu. Berarti konfirmasi itu penting ya? Penting. Konfirmasi kemana? Kemana? Ke pihak yang memang benar berwenang di situ. Kalau nggak berwenang kita tanyakan mungkin misleading sih. Dan juga konfirmasinya juga perlu lihat-lihat juga kali Mbak. Maksudnya, caranya benar, supaya nggak jadi pemecah belah. Terkait dengan caranya atau kita ada kepentingan di masalah itu atau enggak gitu nggak sih? Betul. Kalau misalnya itu konflik yang tidak perlu kita ikuti gitu ya, karena nggak ada hubungan sama kita, ya nggak usah dicari tahu lebih. Kita juga kan harus eman-eman sama bandwidth pikiran kita mana yang perlu masuk, mana yang enggak gitu.